Oke teman-teman, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya ada bisnis yang bisa tetap berdiri kokoh bahkan pas lagi krisis? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah metode keuangan yang super disiplin yang jadi rahasia di balik bisnis yang nggak cuma bertahan, tapi juga tumbuh makin kuat. Yuk, kita mulai. Pasti sering dengar cerita kayak gini kan? Ada teman atau mungkin kita sendiri yang mulai bisnis dengan semangat 45, tapi baru beberapa bulan, tiba-tiba ceritanya udah selesai. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih ini sering banget kejadian? Nah, biasanya biang keroknya itu cuma dua hal ini. Arus kas yang acak-acakan dan perencanaan keuangan yang, rapuh banget. Ini bukan cuma soal angka di Excel loh. Ini tuh soal darah yang mengalir di bisnis kita. Tanpa manajemen yang benar, bisnis sekeren apapun idenya bisa kehabisan napas. Oke. Biar kita paham solusinya, ada 5 bagian penting yang bakal kita bahas. Kita mulai dari dasar-dasar yang mungkin udah kita tahu, terus kita nyelam ke pendekatan unik ala Proxys, kita bakal lihat gimana mereka mengubah total cara pandang soal laba, kita bongkar rahasia 3 bantal buat jaga arus kas, dan yang terakhir, kita bakal ngomongin soal mindset. Ini kuncinya. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Fondasinya. Sebagian besar dari kita mungkin udah familiar lah ya sama pilar-pilar perencanaan keuangan yang standar. Ini emang titik awal yang penting, tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, ini aja tuh gak cukup. Iya, kita tahu ada 7 pilar ini, mulai dari budgeting, bikin proyeksi, ngatur arus kas, dan lain-lain. Semuanya ini penting, nggak ada yang bilang enggak, tapi masalahnya, tahu doang daftar ini itu beda banget sama punya sistem yang disiplin buat ngejalaninnya setiap hari. Nah, ini dia nih yang bikin beda. Proxys itu nggak menciptakan pilar-pilar baru, tapi mereka itu nempelin satu lapisan yang radikal banget di atas fondasi yang udah ada, lapisan disiplin dan komitmen. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi gimana melakukannya dengan komitmen 100%. Kalau kita bedah, ini perbedaan paling mendasarnya. Bisnis pada umumnya itu rencananya basisnya estimasi, harapan, proyeksi. Ya, semoga tercapai. Tapi cara Proxys ini mengubah semua itu. Jadi, basisnya disiplin dan komitmen yang mengikat. Mindsetnya geser total. Dari semoga jadi ini harus. Oke, kita masuk ke bagian dagingnya nih. Yaitu cara kita ngelihat laba. Buat kebanyakan orang, laba itu kan target, ya kan? Sesuatu yang kita kejar. Tapi dalam metode ini, laba itu jauh lebih sakral dari sekedar target. Mereka punya istilah keren, locked profit. Gampangnya, laba yang dikunci. Jadi ini bukan lagi target yang optimis, tapi sebuah komitmen yang dipatok di awal. Angka ini jadi janji suci yang tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa ini dahsyat banget? Soalnya ini maksa semua orang di tim buat mikir keras dari hari pertama, gimana caranya janji ini bisa terpenuhi. Dan di balik semua itu, filosofinya simpel banget, tapi nancem. Bisnis hanya sehat kalau bisa hidup dari uang customer. Titik. Fokusnya adalah gimana caranya bangun mesin profit yang jalan dari operasinya sendiri. Jadi, bisnis itu harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, pakai uang dari pelanggan. Inilah yang namanya kemandirian sejati. Oke, laba udah dikunci. Terus gimana biar duit yang masuk itu nggak bocor alus? Nah, ini dia, sistem praktis yang mereka pakai buat jaga arus kas tetap sehat, dan yang paling penting, bikin kita bisa tidur nyenyak. Namanya sistem 3 bantal. Simple tapi kuat banget. Gini cara kerjanya, setiap ada duit masuk, jangan diapa-apain dulu. Langkah pertama, langsung potong buat bantal 1, ini tabungan wajib. Habis itu, potong lagi buat bantal 2, ini buat bayar semua biaya umum. Nah, sisanya baru deh masuk ke bantal 3 buat operasional. Urutannya jelas banget. Fokus utama kita di sini itu bantal 2. Ini tuh bukan sekedar dana darurat loh. Anggap aja ini kayak rapor kesehatan bisnis kita. Dana ini wajib ada buat nutup semua biaya umum. Gaji, sewa, listrik, internet. Aturannya saklek. Kalau duit yang masuk nggak cukup buat ngisi bantal ini, yang salah itu model bisnisnya, bukan pengeluarannya. Dalam banget kan? Terus tujuannya apa sih? Simpel dan jelas. Bantal 2 ini harus cukup untuk membiayai semua biaya umum perusahaan selama 6-12 bulan ke depan. Coba bayangin deh, apa artinya punya landasan pacu sepanjang ini? Artinya apa? Kebebasan. Bebas dari panik kalau penjualan lagi turun. Bebas buat nolak proyek yang gak cocok. Dan bebas buat mikir jangka panjang. Bukan cuma bertahan hidup dari bulan ke bulan. Oke, kita udah ngomongin teknisnya, sistemnya. Sekarang kita ngomongin yang lebih dalam, soal mindset. Karena percuma punya sistem keuangan paling canggih sedunia, kalau mental kita nggak siap buat hadapin badai yang pasti bakal datang. Coba deh renungin ini sebentar. Bisnis itu sebetulnya nggak pernah gagal. Loh kok bisa?
Ya karena bisnis itu kan cuma benda mati. Cuma sebuah sistem. Yang bikin dia hidup, bergerak, dan akhirnya bisa gagal atau sukses, itu ya kita, manusianya. Jadi, kalau bisnisnya benda mati, yang bisa gagal siapa? Ya orangnya. Kapan? Yaitu saat mereka berhenti mencoba, saat mereka menyerah. Makanya, disiplin keuangan yang tadi kita bahas itu penting banget. Itu bukan soal angka, tapi soal beli waktu, beli napas, biar kita nggak pernah sampai di titik nyerah. Ujung-ujungnya, ya ini, masalah itu pasti datang. Rencana bakal ada aja yang meleset. Pertanyaannya bukan apa bakal ada masalah, tapi seperti kutipan ini. What will you do when shit happens? Cara kita merespon pertanyaan itulah yang jadi pembeda, yang mendefinisikan seorang entrepreneur sejati. Jadi, semuanya balik lagi ke kita. Sistem locked profit, 3 bantal, itu semua cuma alat. Alat buat apa? Buat memperbesar kapasitas kita dalam menghadapi masalah. Karena bisnis kita itu cuma bisa tumbuh segede kapasitas kita, segede ember kita. Nah, pertanyaannya buat kita renungkan bareng-bareng, ember kita sekarang udah segede apa?